Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fima ma'nahu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin al-hadis aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, dan disitulah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan insyaallah pada kita semuanya selaku umatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis, yaitu tentang adab makan, yang mudah-mudahan ini menjadi nasihat penting bagi kita semuanya, termasuk terhadap anak-anak kita, anak didik kita, para siswa, keluarga kita, bagaimana adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat sebuah hadis yang nanti akan kita bahas, yang mudah-mudahan tentunya tujuan dari pembahasan hadis ini kita mendapatkan suluk ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam hidup kita, bahwa Rasulullah adalah tauladan yang paling sempurna dalam hal apapun, termasuk dalam adab makan, berpakaian, dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan kita niatkan segala sesuatu dalam hidup kita ketika mencontoh Rasulullah itu akan menjadi ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, wa hadza lafdzul Bukhari, lafaz dari Al-Bukhari, hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, yaitu Umar bin Abi Salamah adalah putranya Abi Salamah atau Ummu Salamah, yang kemudian setelah Abu Salamah ini meninggal, istrinya kemudian ditikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar bin Abi Salamah kemudian menjadi anak dari Rasulullah SAW dan mendapatkan didikan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan dulu hadisnya. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu maqala kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik wa ma zalat tilka ti'mati ba'd. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa hadza lafdzul Bukhari. Kita terjemahkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberi keridhaan kepada keduanya. Qala, ia berkata, kuntu gulaman, aku adalah seorang anak laki-laki, fi hajri Rasulillah, Pati tarbiyati Rasulillah, dalam masa pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah, dan adalah tanganku, kata Umar bin Abi Salamah, tatishu fis sahfah. Makna tatishu adalah la tasbutu fi makanin wahid. Yang disebut dengan tatishu adalah la tasbutu, tidak menetap tangannya, fi makanin wahid, di tempat yang satu. Jadi, tangannya tidak di tempat yang satu ketika beliau makan, ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
artinya mengacak ya, hendak mengambil makanan-makanan yang ada di dalam meja makan atau tempat makan pada saat beliau makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak laki-laki, kata Rasulullah, maksudnya adalah kepada Umar bin Abi Salamah, samillah. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah ketika makan. Yang pertama kata Rasulullah, samillah, bacalah asma Allah atau ucapkan bismillah. Ini juga sebetulnya sunnah ketika kita makan, doanya cukup dengan mengucapkan bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu ya. Juga adab dari Rasulullah, setelah bismillah kemudian Rasulullah menganjurkan untuk makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa-apa yang dekat darimu ya, maksudnya makanan yang terdekat. Famazalat tilka ti'mati ba'd, maka terus menerus hal itu menjadi kebiasaan. Ti'mati itu kebiasaan dalam cara makan setelah itu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa hadha lafdzul Bukhari, diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan ini lafaz dari Al-Bukhari. Kita lihat ma'ani al-mufradat, makna mufradatnya ya. Tadi Rasulullah mengatakan ya gulam, al-gulam wa as-sabi, yaitu anak laki-laki. Fi hajri Rasulillah, maksudnya adalah fi tarbiyatihi, dalam pendidikan Rasulullah. Jadi Umar bin Abi Salamah setelah menjadi anak Rasulullah ini kemudian mendapatkan pendidikan dari Rasulullah, masa tarbiyah, dalam masa pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi sunnah bagi para orang tua termasuk ayah, hendaklah memberikan pengajaran pada anak-anaknya tentang adab-adab. Tatishu la tasbutu fi makanin wahid. Jadi sudah kita terangkan bahwa tangannya itu tidak menetap di satu tempat ya, mengacak gitu ya, makanan yang ada di situ. As-sahfah tabaqun kabirun yuqaddam fi ta'am lil akal. Fi sahfah itu maksudnya adalah satu tempat yang besar yang sering dihidangkan, di situ adalah makanan untuk makan. Samillah kul bismillah. Samillah itu adalah ucapkan bismillah. Al-yamin al-yadul yumna, tangan kanan. Lawan dari al-yadul yusra, yaitu tangan kiri. Jadi sunnahkan dalam Islam itu selalu mengedepankan hal-hal yang kanan. Jadi Rasulullah itu menyukai untuk mengawali segala sesuatu bitayamun dengan yang kanan-kanan, kecuali masuk ke kamar mandi maka beliau masuk dengan kaki kirinya terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanannya. Yalika aw yaqrubu minka, yang dekat denganmu, jadi makanan yang dekat dengan. Ti'mati sifatu akli, sifat makanku. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita akan mengambil istifadah. Yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awalil akal. Hendaklah seseorang ketika makan itu membaca bismillah ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala, menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan adalah nikmat dari Allah, maka seseorang yang ketika makan tidak menyertakan Allah, maka dia lupa terhadap yang memberi nikmat. Agar kita tidak lupa terhadap zat yang memberi nikmat, maka hendaklah kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah. Bahkan jika ingin segala sesuatu menjadi ibadah jamaah, maka awalilah segala sesuatu itu dengan mengucapkan bismillah. Yang memakai baju kita awali dengan bismillah, keluar rumah dengan bismillah, maka itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu bil yadil yumna. Hendaklah kita makan dengan tangan yang kanan. Bahkan dalam hadis yang lain, kebiasaan makan dengan tangan kiri itu adalah kebiasaan syaitan. Maka disunnahkan bagi kita untuk makan memakai tangan yang kanan. Dan ketiga, yaqulul insan minat ta'amil ladzi yalihi wa la yamudda yadahu ila at-ta'am alladzi yalil akharin. Hendaklah seseorang makan dari makanan yang dekat darinya. Ketika makan bersama-sama mungkin dalam satu meja atau satu tempat, kemudian disunnahkan kita memakan terlebih dahulu mengambil makanan yang lebih dekat dari kita. Ila ta'amil ladzi yalil akhir, dibandingkan makanan yang jauh dari orang tersebut. Kemudian yang keempat, idza kana ta'am anwa'an mukhtalifah. Nah, ini penjelasannya. Apabila makanan itu
anwa' mukhtalifatan, bermacam-macam jenisnya gitu ya. Tidak hanya ikan, ada sayur dan lain sebagainya. Fa yajuzu an ya'kula al-insan min at-ta'am alladhi la yalih, maka dibolehkan memakan makanan yang tidak dekat dengannya. Kalau hanya satu jenis, maksudnya adalah satu jenis makanan itu, maka disunahkan, dianjurkan sebagai adab dia mengambil yang dekat saja, jangan yang jauh. Adapun jika makanan itu di sini dijelaskan anwa'an mukhtalifatan, bermacam-macam jenisnya, ya ada sayuran, ada ikan, boleh dia mengambil makanan yang jauh, tapi tetap ada adabnya. Dia harus memakai adab atau sopan santun terhadap orang yang lainnya ketika makan. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang kita bahas terkait dengan adab dalam hal makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah, yang kemudian ini juga menjadi sunnah bagi kita semuanya, pengajaran bagi kita semuanya bagaimana adab kita dalam Islam. Itu subhanallah sudah diberikan pengajaran kepada kita tentang adab-adab dalam kehidupan, karena penting sekali. Bukan hanya kita memiliki ilmu, tetapi adab itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ilmu. Orang yang berilmu atau alim memiliki adab itu betul-betul sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang pertama ini penjelasannya secara singkat menjadi sebuah manfaat bagi kita semuanya, bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, para santri dan lain sebagainya, agar menjadi panduan dalam kehidupan dan Islam betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.